Terkadang berbuat 1001 cara sih untuk mengatakan tidak itu, tapi kalau kita mau melakukan ada niat, dan begitu juga 1001 cara bisa kayak gitu. Kita membangun budaya literasi yang dari Lahat. Oh ini ya, kalau dari Lahat kan kayak gini juga ya. Kalau kita literasi ini bangun literasi bukan Lahat ya. Kan kalau Lahat kalau foto pasti kayak gini. Nah ini sudah berapa kali dicanangkan literasi dari tahun 2018 itu mulai literasi ini digaung-gaungkan oleh pemerintah kayak gitu tentang literasi, baik dari tingkatan TK sampai ketika kuliah tentang literasi tersebut kayak gitu. Sebelum masuk ke slide berikutnya, saya mau bertanya dulu, apa itu literasi yang terbayang atau terlintas di pikirannya? Ada yang bisa membantu saya? Literasi mau jawab? Ayo, soalnya? Oh, baca buku. Ada lagi? Diskusi. Ayo, bersuara. Menulis. Berbicara. Ada lagi? Ada lagi? Mendengarkan? Iya, literasi itu bahkan kita berimajinasi pun itu literasi. Yang kita lihat sekarang tempelan-tempelan itu literasi. Lanjut ya. Ketinggalan salamnya. Nah, ini pengertian literasi menurut para ahli. Ada yang mengatakan dari Elizabeth itu literasi adalah keterampilan dalam membaca, berbicara, menulis, menyimak. Jadi apa yang disampaikan tadi itu masuk semua. Ada menulis, membaca, menyimak. Terus menyimak menggunakan cara yang berbeda namun tetap menuju tujuan utamanya. Jadi saya berbicara di sini itu literasi. Ibu-ibu ngerumpi itu literasi. Tapi literasinya dilihat juga. Jangan nanti kami kan lagi literasi, tidak seperti itu ya. Terus menurut Albert itu literasi adalah kemampuan untuk menulis, membaca, dan memperkaya pengetahuan dengan mengedepankan pemecahan masalah secara efektif. Namun, kemampuan ini diharapkan dapat berkomunikasi dengan cara yang efisien guna berkontribusi dalam hidup masyarakat luas. Jadi literasi itu makanya imajinasi kita itu literasi. Ketika kita berpikir kita memecahkan masalah itu literasi. Jadi literasi itu tidak, kalau saya tahu dulu, literasi berarti menulis dong. Pasti buat cerpen, buat novel, itu literasi yang saya tahu dulu kayak gitu. Nah, saya juga aktif di EPLV dulu. Sekarang setelah menikah agak kendor. Itu diaktif di EPLV, Forum Lingkar Pena. Dulu semangat menulis itu pas waktu ke Solo itu ketemu semua para penulis. Di situ lagi semangat nulis. Oh, ini literasi ya. Berarti menulis itu literasi. Dan bayangan saya, terkenal nanti. Kemarin ketemu Kak Abi, ketemu Azura Dayana, Asma Nadia, semua ketemu kemarin itu. Pas kami di Solo. Jadi di situ semangat literasi. Ketika pulang berapa bulan kenal lagi. Itu literasi. Jadi literasi itu banyak. Kita berbicara, semua literasi. Nah, ini berdasarkan survei ya. 2005 menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara. Nah, menurut survei BPS tahun 2015, 91,47% anak usia sekolah lebih suka menonton. Itu itu suka menontonnya 91,47, membaca itu 13,11%. Jadi lebih senang menonton, baik nonton
YouTube. Anak-anak kecil sekarang kan sudah tahu YouTube. Padahal dia nggak tahu gimana sih YouTube, tapi mereka tahu gambarnya itu, oh gambar YouTube. Jadi sangat miris sebenarnya. Kita cuman keurutan 64 dari 72 negara minat membaca kita. Di sini ada yang punya perpustakaan pribadi di rumah? Ada yang punya? Nah, ada lagi? Oh, apa ya ada? Alhamdulillah. Oh, udah ambil juga. Iya, itulah aset kita. Kata tadi yang membahas tadi ada Pak Anton ya, katanya tuh aset dari kepala ke atas. Maksudnya tuh dari kepala ke atas asetnya itu aset kita. Jadi dengan membaca itu aset. Jadi kita membeli buku itu aset. Kalau saya dulu pas kuliah setiap hari itu disisihkan 1000. Jadi kalau sudah 30 hari lumayan kan 30.000 ke Gramet beli buku. 1 bulan tuh 1 buku, itu niat saya sih 1 bulan 1 buku. Dan alhamdulillah sudah 1 lemari kemarin itu, tapi belum full bener. Pengennya cita-cita tuh di rumah tuh ada perpustakaan pribadi kayak gitu. Karena suami saya juga senang membaca, dia lebih senang membaca daripada saya. Kayak itu. Jadi minat membaca itu perlu ditanamkan, apalagi kita seorang pendidik, nanti akan menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Jadi anak-anak tuh ditanamkan untuk membaca kayak gitu. Nah, ini peningkatan literasi antar bangsa. Jadi Indonesia itu tahun 1992, Indonesia peringkat 28 dari 32 negara. Itu persisnya 97, 40 dari 41, hampir menduduki peringkat pertama dari belakang. Terus Indonesia peringkat 41 dari 45 negara dan 64 dari 65 negara. Wow, luar biasa Indonesia ya. Indonesia peringkat 60 dari 61 negara. Jadi dari tahun ke tahun kita tuh tetap tidak bergerak di urutan kedua, di peringkat kedua dari bawah. Minat membaca kita. Jadi sangat miris sekali kayak gitu. Nah, ini literasi yang maksudnya itu lebih membaca. Memang katanya literasi itu ada yang membaca, menulis atau berceramah. Kan banyak kita dengar ceramah itu orang-orang tuh lagi itu literasi. Nah, nanti akan dibahas selanjutnya apa sih literasi yang kita miliki kayak gitu. Nah, jadi apapun, walaupun imajinasi itu literasi, kalaupun tidak kita tuliskan itu percuma. Ada sebuah pepatah itu sebuah, ini saya sih untuk kalau di FPLP itu saya pribadi menulislah. Jika kamu ingin dikenal sejarah, maka menulislah. Jadi walaupun kita meninggal, karya kita tetap akan orang baca gitu. Itu namanya panjang umur. Kita meninggal tapi orang masih tahu sama kita. Nah, ini bisa ini sih, abad 21 itu membutuhkan anak-anak yang mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan mampu berkolaborasi. Nah, abad ini menunjukkan orang tua mendampingi anak-anaknya mampu menguasai kecakapan beragam literasi. Jadi, kenapa sih di sini yang dibahas anak? Karena basicnya kita mengajar anak-anak. Kalau SD itu masih levelnya anak-anak. Nah, kalau dari anak-anaknya sudah cinta untuk membaca, sudah paham literasi, insya Allah besarnya nanti akan cinta untuk membaca. Jadi ini macam-macam literasinya, ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi pengetahuan atau sains. Jadi sains itu juga merupakan literasi. Orang melakukan percobaan itu literasi ya. Keuangan, finansial. Jadi para emak-emak itu bukan dia minus uang, ini berapa belanja kayak gitu. Saya sudah merasakan itu literasi. Mereka meminus uang dan memecahkan masalahnya. Ya, nanti ya. Kalau para emak-emak. Terus digital dan budaya dan kewargaan. Jadi literasi itu ada 6 macam-macam literasi itu. Itu secara garis besarnya nanti itu bisa dibaca
pecah-pecah literasinya. Terus, nah tapi ini lebih ditekankan untuk membaca dan menulis. Literasi itu lebih membaca dan menulis. Kalau untuk anak TK kan, basicnya kami mengajar TK, literasi, dia belum tahu membaca apa, menulis apa. Jadi ya dengan tempelan-tempelan kayak ini, mereka kan ini literasi. Jadi mereka melihat, ada huruf itu huruf A, itu angka, itu kan literasi semua itu. Jadi mereka lebih tahu, apalagi untuk anak-anak itu membaca, kita yang membacakan. Itu membaca cerita atau dongeng, anak-anak itu lebih melekat atau lebih menempel dengan bercerita atau mendongeng. Itu paling senang. Kita aja dulu seneng kan, kalau saya itu kakek, kalau sebelum tidur dibacain dongeng kayak gitu. Tapi sekarang sudah mulai tidak lagi. Kita lebih ke HP. Anak nangis dikasih HP, ini dikasih HP, jadi anak sudah hilang mengetahui budaya-budaya Indonesia. Itu merupakan literasi budaya. Jadi sudah minat membaca anak itu sudah sangat miris sekali kayak gitu untuk literasi. Jadi memilih bacaan yang menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan. Jadi untuk anak, misalnya untuk anak TK itu memilih bacaannya bukan, dia lebih banyak ke gambar. Kalaupun mau memberitahu sesuatu, kita yang membacakan. Kalau untuk anak SD dia 50-50 gambar dan tulisan. Kalau kebanyakan, kalau anak TK lebih banyak ke gambar, itu lebih menarik. Kalau anak SMP, SMA itu berapa persen kayak gitu gambar, nanti ada pembagiannya berapa untuk memilih bacaan untuk anak. Terus menyesuaikan ruang dan waktu. Jadi cari tempat senyaman mungkin, tapi bukan senderan dan tertidur. Jangan, memang kita mau literasi senderan membayangkan sesuatu. Ini kan literasi. Ya percuma saja gak angan-angan kalau tidak dituliskan dan dilakukan. Terus memikirkan, merasakan dan membayangkan. Jadi kita harus memikirkan dulu apa sih dibayangkan dan dirasakan. Lalu mengikat gagasan. Menjadilah menuliskan opini, informasi dan persuasi. Jadi di sini kalau yang Amani biasanya dulu tuh semangat sekali menulis fiksi. Sekarang lebih ke non fiksi. Kayaknya berubah alur. Kalau tuh non fiksi masih zaman picisan, tentang cinta-cintaan. Itu ada buku saya, buku kami sama-sama sih. Saya ikut lomba di kemana? Pokoknya nggak di sini, jadi lewat online. 20 karya terbaik akan dibukukan di Jawa kalau nggak salah ya. Itu saya nulis, padahal belum nikah ya. Suami Idaman judulnya. Di situ, apalah pas saya baca lagi sekarang, bukunya saya masih baca. Ya Allah, lebay sekali ya saya ini ternyata. Terkadang pas baca-baca, ya Allah kok gini banget ya saya ini. Maksudnya tuh bahasa-bahasanya kadang kita sesuai dengan apa yang kita rasakan. Itu biasanya suka kita tuliskan. Misalnya, saya nggak suka nulis, bohong orang yang nggak suka nulis itu. Dia nulis di Facebook, buat status, terus nulis snap. Itu tuh tulisan semua. Apalagi dulu kan di diary. Itu berarti senang semua menulis. Cuman kontennya aja berbeda kayak gitu. Kalau dia kan nulisnya lebih diarahkan, insya Allah bisa kayak gitu menghasilkan sebuah karya. Nah ini setelah membaca, jadi maka harus banyak-banyak membaca dan membaca. Jadi kita bisa membaca, kita berbicara dan menuliskannya. Jadi satu paket. Jadi bisa itu dengan nasihat, obrolan, ceramah. Nah itu berbicara. Jadi literasi semua itu. Para ustadz-ustadz itu literasi, dia berceramah, berarti dia literasinya lebih ke kata-kata dengan ceramah. Nah ada menulis narasi, eksposisi, deskripsi, argumen. IT siapa? Budaya IT. Nah apalagi IT, dia suka nulis apa sih kegiatan hari ini dituliskan, itu literasi. Dia lebih bersentuhan dengan literasi. Terus nulis LPPH itu literasi. Jadi kita guru-guru itu banyak
literasinya. Jadi literasi nggak selalu dengan kata menulis buku, menulis apa kayak gitu, nggak. Literasi banyak kayak gitu. Nah, ini perlu dilakukan ayah dan bunda untuk menumbuhkan minat baca anak. Kita juga merupakan ayah dan bunda nantinya. Pastinya kita walaupun bukan anak kita, maksudnya anak didik kita. Jadi itu memahami tahap perkembangan baca anak. Jadi umur anak itu berbeda kalau dia mau mengajarkan membaca pada anak. Dia berbeda, setiap anak berbeda sesuai umurnya. Terus memahami cara belajar anak. Apa anaknya kinestetik, atau anaknya visual, atau anaknya beda-beda. Dia beda-beda. Ada yang lari-lari, kita cukup bacakan. Jangan kita duduk ya. Itulah membantikan kreativitas anak. Terus perkenalkan anak berbagai media atau sumber baca. Jadi sumber baca itu nggak mesti buku, banyak sumber baca itu. Jadi sekreatif-kreatif kita untuk, apalagi kita para guru, kreatif-kreatif mungkin biar anak itu suka untuk membaca. Nggak mesti harus membaca buku di perpus. Kalau SD kan ada perpus ya. Nah, harus membaca literasi, harus baca 2 lembar ya, nggak mesti kayak gitu. Untuk mengajarin anak cinta membaca, perkenalkan dulu. Pertama-tama kalau untuk anak TK itu ajarin mereka cinta membaca dulu. Kalau untuk TK, nanti dia akan penasaran, apa sih isi buku ini? Nah, itu mereka baru berkeinginan untuk belajar membaca. Terus menyediakan bahan bacaan untuk anak. Jadi disediakan. Kalau kemarin kan disuruh dari yayasan juga ya, katanya anak guru-guru harus punya satu karya. Jadi kami bagi per tema. Kalau di sama mungkin tematik ya, per tema. Jadi guru-guru dikasih, ini kamu tema ini, tema ini, tema ini. Disuruh buat bukunya kayak gitu. Jadi kami sudah bagi per tema untuk guru-gurunya. Jadi kita yang menyediakan bahan bacaan untuk anak. Terus membacakan buku pada anak. Jadi dibacakan. Jangan intonasinya kalau membacakan, walaupun anak-anak mereka senang kan kalau dibacakan pakai intonasi. Ada yang ini apa? Tahu Upin Ipin ya? Walaupun diulang-ulang, kenapa ya anak-anak tuh gak bosan? Seneng banget. Nah itulah pinter sekali orang literasinya gitu. Dia ada, ponakan saya itu senang sekali. Ipin dan Upin itu enggak, pokoknya Ipin Upin tuh berapa kali diulang masih ya gitu sudah, masih senang. Nah ini tahapan perkembangan membaca pada anak. Nah kalau tahapan 1 itu anak menjadikan buku sebagai media mainan. Jadi kalau anak-anak kan dibuatnya apa, main mobil-mobilan dulu, buku itu ada di, pokoknya dibuatnya media. Jadi bukan untuk membaca, jadi buatnya media dulu. Terus anak pura-pura membaca buku dan membaca gambar. Ada kalau anak TK tuh bukanya, pada suatu hari pada nggak ada di situ, gambar aja. Mereka membaca. Jadi di sini anak-anak mulai pura-pura membaca buku dan memahami gambar. Jadi pura-pura aja mereka tuh kadang baca, padahal tak tahu apa itu yang dibacanya. Apalagi anak-anak kan, anak mulai ini bisa juga ke kelas 1 kalau SD ya. SD kelas 1 mereka kadang belum bisa membaca. Terus anak mulai menyadari akan adanya tulisan di dalam buku dan mengenal huruf abjad. Kadang ini A, A berarti. Kadang mereka melihat ada gambar apel, apel kayak gitu. Terus anak mulai tertarik pada bacaan dalam buku, mengingat tulisan dan berusaha membaca berbagai tanda. Dan kelima itu, anak sudah dapat membaca tulisan dengan lancar tanpa perlu dibimbing oleh orang dewasa. Nah jadi dia ada tahapan-tahapannya. Tidak langsung anak itu langsung suka membaca. Dijejelin buku juga nanti. Kalau kita tidak menarik untuk menyampaikan kita mau cinta membaca, anak-anak makanya nggak akan suka dia untuk membaca. Masih semangat ini? Ada yel-yelnya? Apa? Coba dong. Kalau TK nanti akan banyak membuat lagu. Kadang pas lagi berdiri, pas besok nanti mau dinyanyi lagi, lagu apa tadi ya? Gue spontan aja kadang. Nah ini yang kedua.
kedua, memahami cara belajar anak. Jadi setiap anak itu berbeda-beda cara belajarnya. Bukan dia lari-lari, anak itu nakal, anak itu bodoh. Tidak, karena cara belajar anak itu memang berbeda. Nah, setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Dengan mengenali cara belajar anak, Ananda, ayah bunda dapat melakukan kegiatan yang sesuai dengan menumbuhkan minat baca anak, sehingga anak dapat mengalami membaca yang menyenangkan. Jadi anak yang kinestetik, yang dia lari-lari, kalau kita belajar membaca duduk mantep, maka dia nggak akan mau kayak gitu. Apalagi tingkat konsentrasi anak-anak itu sesuai dengan umur. Kita aja 20 menit sudah serak, itu umur 20. Nanti naik berapa menit, itu sudah banyak pegang-pegang pena, coret-coret. Nah, itu sudah fokusnya sudah gimana gitu. Ada yang tersinggung? Enggak. Lanjut. Nah makanya itu tadi cara belajar. Jadi kita kenalin cara belajar anak itu supaya kita tahu untuk literasi anak ini seperti apa. Ada cara belajar visual. Anak yang memiliki cara belajar visual lebih suka dan mudah menerima informasi dengan cara melihat. Jadi kalau anak visual, jangan disuruh mendengar cerita, dia suruh lihatkan. Ini ceritanya. Mana ama gambarnya? Kalau di TK itu kan saya bacain cerita, gambarnya mana ama? Oh, itu anak visual. Jadi dilihatkan anak-anak itu. Pilih buku yang bergambar yang menarik, jangan fotokopian. Ya. Terus tunjukkan gambar dan ajak anak berdiskusi. Setelah anak tertarik, lakukan proses membaca buku, ajak anak menggambar atau menceritakan kembali isi buku yang setelah selesai dibaca. Jadi bisa anak itu lihat gambar. Nah, ini ada gambar. Coba cerita gambar ini gimana? Itu sudah literasi bagi dia. Dia sudah bisa buat cerita, dia sudah mendeskripsikan gambar. Jadi banyak cara. Terus kalau audio, dia lebih banyak mendengar. Itu tadi literasi. Dengan yel-yel itu anak literasi, mendengar. Dia anak memilih cara belajar audio lebih suka dan mudah menerima informasi dengan cara mendengar. Jadi dengerin lagu. Kalau kita mau menghafal itu dengerin murotal anak-anak. Jadi pilih buku yang menarik, bacalah cerita dengan intonasi. Jadi pakai kalau raksasa suaranya agak dikeraskan, kalau nenek-nenek suara nenek-nenek kayak gitu. Jadi pakai intonasi berceritanya. Ajak anak mencari lagu yang isinya berhubungan dengan cerita. Jadi kalau di TK itu, kalau di SD mungkin pakai lagu nggak LPPH-nya? Siapa yang sudah? Belum ya? SD siapa Ustadz ya? Ada nggak misalnya awal pembukanya itu lagu berkaitan dengan tema? Oh, variasi aja ya. Kalau di TK pasti ada lagunya. Jadi misalnya buah apel, cari. Jadi apa tuh buah apel? Pokoknya dicari kayak gitu lagunya. Nah itu jadi semua anak itu dapat semua. Jadi belajar visual, audionya. Ini belajar kinestetik. Mungkin mudah-mudahan sudah tahu semua tipe belajar anak. Jadi terus peran menulis itu mengumpulkan bahan, menyusun kerangka, menentukan topik tujuan, terus membatasi topik dan fokus. Nah inilah harus fokus, apa yang kita tuliskan harus fokus. Jadi apa yang mau kita, misalnya kita mau tulisan itu ada dua, fiksi dan non fiksi. Jadi tentukan kalau mau fiksi itu yang novel, cerpen, puisi, itu fiksi. Kalau non fiksi yaitu skripsi, terus buku pelajaran, itu non fiksi. Jadi tentukan dulu kita itu mau nulis apa, diarahkan kemana. Nah ini menentukan tema dan topik. Nanti aman nggak usah diinin lah. Ide besar, ide spesifik harus didetailkan lagi. Terus pintu masuk adik Simba itu H5 plus W plus 1H 5W plus 1H. Nah jadi kalau mau nulis itu pasti yang ini. Kayak Amani lihat di Robani ya, di Facebook suka pasti yang ini. Rata-rata seperti itu kan. Umumnya menulis pemula itu sulit menemukan tulisannya dari mana. Pintu masuknya inilah, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Informasi inilah yang menjadi pintu masuk ke dalam sebuah tulisan. Jadi ini pakai ini, di mana misalnya mau nulis cerita hidup, di mana
kejadiannya, terus ngapain aja, siapa tokoh-tokohnya kayak gitu, ngapain aja dan bagaimana penyelesaiannya. Terus tingkat usia, jenis buku dan bahasanya. Kalau tingkat usia 1-3 tahun itu buku gambar, dia lebih banyak gambar tanpa satu kata, jadi gambar saja. Terus kalau balita 3-5 tahun ke atas itu buku bergambar, satu kalimat, jangan panjang-panjang berparagraf-paragraf, pusing dia. 6-7 tahun itu membaca buku pemula, suatu paragraf pendek, cerita secara utuh. Jadi cerita utuh tapi paragrafnya satu aja. Nah, itu 8-9 tahun itu buku bab atau membaca tingkatan peralihan. Jadi satu cerita, satu materi utuh yang berbagai atas bab-bab dan berbagi atas bab-bab ya. Kalau 9 tahun ke atas itu buku membaca menengah, satu cerita, satu materi utuh yang berbagi atas bab-bab. Kalau 12 tahun ke atas itu buku lanjut, satu cerita, materi utuh yang terbagi atas bab-bab. Jadi lihat kontennya, anak yang mau kita ajarin membaca itu, anak yang mau kita kasih buku untuk mereka cinta membaca, itu lihat. Jangan anak TK dikasih buku pelajaran apa sih kak kayak gitu, muntah dia nanti. Jadi lebih banyak ke gambar-gambar. Nah ini sama jenjangnya ABC. Jadi buku ini nggak usah di ini, nggak usah dicatat kalau ini juga. Kecil pula ya. Jadi buku menampilkan alur cerita sederhana. Ini kalau kita mau buat cerita, jadi AB itu dia tuh lebih ke usia prasekolah kayak gitu. Dia lebih alur ceritanya sederhana. Kalau C itu tingkatannya ke SD, itu topik ceritanya berisi yang sesuai sudah dia kenal, namun cenderung lebih panjang kayak gitu. Jadi tingkatannya ada. Kalau sebenarnya nggak bisa berapa sejam 2 jam, kalau mau menulis buku benar kayak gitu, ada nanti ada tingkatannya. Kalau mau ada nanti amalinya apa materinya kayak gitu. Ya kalau mau langsung, kalau kami kemarin tuh pelatihan di balai bahasa itu langsung, misalnya untuk anak TK kita nulis ini, langsung pas hari itu kita nulis. Jadi pulang tuh kalau langsung dapat karya. Untuk anak SD beda lagi, kita lebih enak menulis. Nah ini ada narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, dan oratory atau persuasi. Ini induknya ya, jenis-jenis tulisan ya. Nah ini narasi. Sungguh baru saja berlalu di beranda rumah kampung itu. Ini narasi, dia kalau ini narasinya aja, pembukanya itu. Nah kampung itu Arman sudah menyuguhi kopi tubruk. Ia menawarkanku sebatang rokok, tapi cepat bertolak. Sudah lama aku tak menyentuh barang tembakau itu. Tapi kalau kopi tubruk, aku memang tak dapat melepaskan darinya. Apalagi buatan Arman yang telah lama menekuni profesi sebagai barista. Jadi narasi itu menjelaskan, dia tuh cuma menjelaskan Arman ini tukang buat kopi sebenarnya. Jadi narasinya tuh di mana gitu, barista itu tukang kopi ya. Kalau di kalau tempat nongkrong, kalau dia seorang barista, makanya bahasa itu bisa menaikkan derajat kita. Kalau es jeruk 5.000 sampai 5.000 lah paling mahal ya. Kalau kita ganti lemon tea, sudah mahal kayak gitu. Jadi kata-katanya aja bisa, kata-kata itu bisa menaikkan harga. Kadang apa namanya kemarin goma apa berarti namanya makanan itu di Starbucks, kita taunya ini cuma goma. Kalau kita iya, tapi di sana bahasanya apalah, jadi mahal banget kayak gitu. Makanya jadi narasi itu mempengaruhi sekali, kata-kata itu mempengaruhi sekali, dapat mempengaruhi orang. Jadi kalau mau menaikkan, makanya orang yang misalnya jualan kayak gitu, dia mencari konten-konten yang bagus. Biar kalau kita buat judul buku aja jangan mudah ditebak kayak di sinetron TV Indosiar
usia itu anak ini sudah ketebak pasti ceritanya seperti ini. Wah ini panjang banget. Kita sudah tahu. Ibu misalnya apanya dia tuh ibu tiri bertengkar dengan ini. Judul aja satu paragraf. Jadi sudah tahu. Jadi nggak penasaran lagi. Wah ini deskripsi itu didasarkan pada penggambaran atau melukiskan suatu objek, misalnya tempatnya, orangnya, bendanya, hingga membaca seolah-olah ikut melihat atau merasakan. Mengapa berbedanya ketika kita dulu tuh mau buku ayat cinta kan? Oh pas baca bukunya itu bagus banget. Kita menggambarkan Fahri itu. Yang saya dulu ya, menggambarkan Fahri itu. Ya Allah, ada ya orang seperti ini. Maksudnya tuh perfect banget. Ketika nonton, kok seperti ini? Itulah ya biasa aja. Terus Fahrinya kayak gini. Loh kok gini? Itu deskripsi. Itulah bintang seorang penulis itu. Kok bisa ya seorang anak itu? Kalau buku ketika kita bertasbih, ya Allah bagus banget ya. Karena bisa nggak ya saya seperti itu? Kita membayangkan itu luar biasa. Ketika kita difilmkan, karena beda-beda. Kalian baca ini, baca yang lain, sama buku beda. Apa yang diimajinasikan, kayak gitu. Itu Maya. Jadi ruang dan waktu, suasana, data dan fakta itu deskripsi. Nah ini bahas tentang kopi terus karena dingin. Enak yang nyebut kopi. Warung kopi tua bernama Cikini itu persis terletak di depan Menteng di Jalan Cikini. Namanya nanti Cikini, Jakarta Pusat. Disitulah aku dan Arman bersepakat untuk bertemu. Saat memasuki ruangan, kesan jadul mulai terkurasakan dari dekorasi dan perabotan kuno yang ada. Hanya ada 3 orang pengunjung. Aroma kopi yang harum mendadak menggoda penciumanku. Nah dari situ kan di tempat itu dia kan menginformasikan tempatnya, terus menginformasikan suasananya. Katanya tadi kuno tempatnya itu masih jadul. Terus siapa aja yang di sana kayak gitu. Ini masih membahas tentang Arman dan kopi. Nah sekarang sapu lidi tugasnya biar tidak ngantuk, tuliskan deskripsi dari benda ini. Yang ama Bunda usah bayangkan apa? Gak usah banyak-banyak. Satu paragraf ya. Gak usah banyak-banyak. Saya kasih waktu, tuliskan deskripsi dari benda ini. Ini suka dibawa waktu kalau kita mau masuk sekolah, disuruh bawa ini, beres-beres. Ya. Amar, Bunda, dan Ustaz, tolong tuliskan deskripsi dari benda ini. Silakan ditulis. Ada yang sudah semua? Dia tak pernah sendirian, selalu setia bersama dalam satu ikatan. Mereka senang sekali membantu halamanku bersih karena menyapu lidi. Wow, jadi puisi dong. Nah, bisa kan berarti? Ada lagi? Siapa lagi? Teka. You dong, jangan memalukan saya. Oh, tadi bacakan. Oh, Maranti. Mas Erdi ya? Nah, double tinggal dia. Ya, Mas Erdi. Pada tembok putih itu berjajar 4 benda yang begitu bermakna fungsinya. 4 benda yang tersusun dari batangan-batangan kecil dengan sebuah tongkat pegangan berwarna-warni yang menghiasinya. Tepuk tangan buat semuanya dulu. Nah, bisa semua ternyata menulis itu. Kalau dipaksa. Iya, jadi setiap orang pasti ketika temannya membaca, pasti kalian berliterasi, membayangkan. Kayak tadi kan katanya di sudut ruangan ya? Langsung lihat, ruangan, enggak. Terus 4 berjajar langsung lihat. Itu berliterasi, kita sudah literasi itu. Nah, itu sudah literasi semua. Jadi menulis pun
Bisa, ternyata bisa semua. Ini prosedural ya. Jadi proses, bahan dan alat, kiat dan atau tips. Jadi tips memakai jilbab yang bagus. Itu bisa. Tips tutorial apa? Make up. Iya. Itu termasuk prosedural. Tapi kalau kita tuliskan itu menjadi tulisan, jadi literasi prosedural kayak gitu. Nah, cara menggunakan ATM kayak gitu, itu literasi juga, itu prosedural. Jadi pertama-tama apa gimana? Ada yang orang yang nggak bisa menggunakan ATM itu kayak gitu, dimasukkan gimana? Nah, nanti keluar nggak ya? Ada. Saya pernah ini, dek gimana masukannya? Sudah saya masukkan, nah, nanti itu gimana keluarnya? Ada ibu-ibu yang seperti itu kayak gitu. Jadi perlu juga, walaupun karena kita simple, boleh juga dituliskan. Ini ya prosedural ya, jadi sesuai. Jadi urutan step by stepnya, dia harus sesuai prosedurnya. Ini langkah-langkahnya. Nah, jadi langkah-langkah lanjutnya, pokoknya kalau prosedural tuh di ini ya, kenikmatan kopi lagi. Mungkin yang buat ini senang kopi. Nah, tahu ini telur mata sapi. Kesiannya ayam yang ngatasin, sapi yang punya nama. Telur mata sapi. Nah, di sini ini makanan simple, apalagi anak-anak kosan. Ya, saya juga merasakan. Ini tulisan prosedural masak telur mata sapi atau telur ceplok. Pasti berbeda semua. Aman-amannya bunda-bunda, usap-usap. Ketika saya suruh membuat prosedural memasak telur mata sapi, walaupun hasilnya seperti itu, pasti beda. Langkah-langkahnya pasti beda semua. Ada yang masukin minyaknya dulu atau telurnya dulu. Ada yang pakai kuali, ada yang pakai teflon, pasti beda semua. Ini langsung saja, tak usah ditulis. Siapa yang mau? Langsung mengungkapkan memasak telur mata sapi. Yuk, siapa? Untuk memasak telur mata sapi, yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Alat yang kita siapkan adalah kompor dan teflon. Kemudian bahan yang harus disiapkan adalah telur 1 butir dan minyak 2 sendok. Kemudian nyalakan kompor, lalu panaskan teflon. Kemudian sebanyak 2 sendok. Setelah minyak hangat, lalu masukkan 1 butir telur. Tunggu hingga matang, kemudian angkat, lalu telur siap dihidangkan. Wah, sudah membayangkan telurnya? Pasti ada yang ngomong, bukan kayak gitu aku masaknya. Ada? Pasti ada ya. Mulai literasinya itu jalan berarti. Bukan, kenapa minyaknya nunggu panas? Masukin aja. Nah, itu para netizen, biarin saja. Jadi tuliskan apa saja, ungkapkan apa saja. Jadi komentar itu nanti. Biarlah, itu sebenarnya mereka itu pengagum, tapi tidak mau mengungkapkan. Itu. Ada lagi yang mau satu lagi? Kali ada caranya berbeda laki-laki. Ya coba laki-laki biar masaknya simple atau pakai keran. Yuk. Oh, bentar. Ayo, siapa? 1, 2, 3. Nanti berbagi 3 susah. Oke, jadi yang pertama-tama niat ikhlas untuk memasak telur. Walaupun dari telur ayam. Kemudian beli telurnya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, siapkan alat dan bahan. Kemudian masukkan letakkan kualinya terlebih dahulu. Kemudian masukkan minyak gorengnya dan hidupkan kompor. Kemudian telurnya diketok dikit, lalu dibuka dan dimasukkan ke dalam kuali atau teflonnya. Harus perhatikan telurnya yang diaduk-aduk, nanti pecah. Kemudian goreng sesuai dengan selera.
setengah matang, seperempat matang udah agak gelap. Kemudian diangkat dan dihidangkan. Dua tadi suka sekali. Jadi beda kan? Cara memasaknya saja berbeda. Dia beli dulu ke warung. Mungkin dia belum ada stoknya. Tadi sudah ada. Iya. Dan iya. Jadi belinya pas pulang kuliah baru beli ya. Itu mengingatkan pribadi. Nah, jadi di situ. Jadi setiap orang itu berbeda, literasi orang itu berbeda. Jadi jangan takut kalau akan sama. Tapi saya kurang suka orang yang suka memplagiat kayak gitu kan. Karena kita punya sudut pandang yang berbeda, punya pemikiran yang beda. Masak telur yang simpel aja itu bisa berbeda, kayak gitu. Ada yang dari niat dulu, niat tulus dan ikhlas. Ya. Takut banget kalau sapinya ayamnya marah dengan sapi kayak gitu. Itu ya. Jadi bisa semua berarti nuliskan itu. Literasi menulis bisa semua berarti. Literasi berbicara bisa semua. Nah, ini eksposisi, dia informasi, kronologinya, data dan fakta. Ini lebih ke penyiar berita ya biasanya yang memakai. Didasari pada penjelasan suatu objek baik secara umum maupun secara detail. Nah, masih melanjut kopi tadi. Ini kopi terus ya. Tidak ada data sejarah yang pasti tentang asal mula kopi ditemukan. Jadi dia ini mengumpulkan fakta-fakta. Nah, dibuatlah suatu eksposisi. Banyak sekali legenda ataupun mitos terkait asal usul kopi. Banyak orang meyakini kopi kali pertama ditemukan pada abad ke-9 oleh pengembala kambing di Ethiopia. Saat itu para pengembala kambing di Ethiopia itu menemukan bahwa ternak-ternak mereka selalu terjaga setiap malam karena memakan dedaunan satu jenis pohon pendek dengan buah kecil-kecil. Jadi kopi itu berasal, saya juga baru tahu kopi itu dari situ ya. Jadi di sini dia harus mempunyai, kita harus punya data, harus punya riset kata orang itu kan. Itu nulis skripsi itu bisa juga, itu eksposisi kan kita mencari masalah. Jauh-jauh kita disuruh cari masalah gitu. Iya, disuruh cari masalah. Makanya literasi itu kita mencari masalah dan kita memecahkannya. Itu literasi. Nah, itu eksposisi ya. Terus kalau hartatori itu didasarkan pada bujukan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan pada argumen tertentu, seperti tesis atau teori, argumen data dan fakta, rekomendasi atau bujukan. Nah, ini jadi jangan sembarangan menikmati kopi luwak. Jangan-jangan Anda meminum kopi yang berkontribusi pada penyiksaan hewan. Soalnya banyak kopi luwak berasal dari kotoran luwak dan menangkar dalam penangkaran, bukan luwak liar. Jadi luwak-luwak itu hidup dalam kurungan dan dia stres kayak gitu.